قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membantah logika-logika dari Ustadz Riyad Bajri kaum muslimin ya. Banyak sekali komentar-komentar yang menyebutkan bahwa udahlah nggak usah dipanggil Ustadz lah, ya nggak pantas dipanggil Ustadz. Ya kami masih menghormati kaum muslimin karena ada beberapa asatid ya yang memang masih memanggil dengan Ustadz ya, seperti misal ya Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Beliau masih menyebut Ustadz. Nah, saya saranin nih ya, Ustadz, antum nih kalau sudah ketangkap, sudahlah ya. Yang namanya dosa itu wal ismu mahakka fi nafsik wa karihta ayat qali alaihin nas. Yang namanya dosa itu hati itu merasa jadi gelisah dan tidak suka kalau orang lain itu lihat. Sebenarnya sejatinya secara fitrah aku salah tuh. Sudahlah, tidak ada satupun dokter yang ada saat ini yang risetnya itu menghalalkan rokok, yang menyatakan rokok manfaat, semua menyatakan rokok masalah. Maka tinjauan fikir juga sama. Kita kan tidak boleh mencelakakan diri kita. Coba deh pikir deh Ustaz, ayolah rujuk dalam masalah ini. Saya yakin Allah akan beri daya sama antum. Dan kami doakan juga jemaah antum, Allah juga sadarkan dalam hal ini. Ayolah kembali ke hal yang benar. Bela yang benar itu bukan bela menghalalkan rokok Ustaz, tapi apa? Kembali lagi ke hal yang disepakati para dokter. Dan tentu saja didukung dengan dalil-dalil. Banyak penelitian sudah menunjukkan hal ini, dalilnya juga begitu banyak. Kami sudah bahas juga tentang hal ini dan silakan lihat dari para ulama tadi. Saya yakin antum sudah belajar gitu. Sudahlah Ustaz, rujuk aja. Tuh kaum muslimin ya, orang yang lebih tinggi ilmunya dari kami masih menyebut Ustadz ya. Jadi kami masih ikut menghargai ya, ikut memanggil Ustadz. Ya meskipun sebenarnya juga ya ada rasa berat juga untuk menyebut seperti itu ya. Karena logika-logika yang dipakai itu kaum muslimin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parahlah kaum muslimin ya. Coba kita simak logika dari Ustadz Riyad Bajri yang ini kaum muslimin ya. Sepertinya ini belum pernah kita tampilkan videonya ya, belum pernah kita bahas statement dari dia yang ini kaum muslimin. Hukum awal segala hal adalah mubah. Nah, al-aslu fil asya al-ibah. Kita sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat. Termasuk perkara yang sedang kita bahas ini. Maka yang mengharamkanlah yang terkena kewajiban untuk mendatangkan dalilnya. Jadi pembahasan kita ke depan kelak akan berbicara sekitar dalil pengharamannya, bukan dalil penghalalannya. Jadi nggak bisa seseorang nanya kita, ente nggak haramin rokok, dalilnya apa? Lu nggak haramin, dalilnya apa? Ini jamaahnya ya manggut-manggut, seneng, ketawa-ketawa kaum muslimin ketika mendengarkan penjelasan dari Ustadz Riyad Bajri ini kaum muslimin. Kaidah fikih yang dipakai bener. Al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu asalnya mubah, boleh, halal. Asalnya halal. Ya. Tapi kan sudah ada penelitian. Sudah ada penelitian kaum muslimin. Ya. Bukan tidak ada penelitian. Ya. Ya sebagai contoh lah kaum muslimin. Ya. Kalau di Mekah dulu, ya khomer itu terbuat dari kurma, dari anggur. Ya. Sementara kalau di Indonesia, ada yang terbuat dari nira kelapa. Ada yang terbuat dari kayu tua itu kaum muslimin. Itu hukum awalnya kalau belum ada penelitian ya halal, orang nggak ngerti. Halal, orang nggak ngerti kaum muslimin. Tapi kalau sudah ngerti, zat-zat yang terkandung di dalamnya itu adalah zat-zat khamr yang isinya jelas banyak mudorot daripada manfaatnya, ya sudah jelaslah dihukumi haram. Apakah akan masih pakai kaidah al-aslu fil asya al-ibahah untuk mendukung, memperbolehkan minum ya tua? Coba ya, dipikir kaum muslimin. Dan orang yang menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah untuk mengharamkan rokok, itu seolah-olah dianggap oleh Ustadz Riyad Bajri itu adalah orang-orang yang mereka ngawur saja, pakai dalilnya ngawur, nggak ngerti. Mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu
tanpa ilmu katanya kaum muslimin. Coba kalau kita pakai jurus yang sama sama dia. Oke, kita pakein ayat-ayat dan hadis-hadis juga buat sikap mereka. Misal kita berkata kepada mereka, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang kau karang-karang oleh lidahmu dengan dusta. Ini halal, ini haram, untuk mengadak-ngadakkan kebohongan atas nama Allah. Itu ayat loh itu. Kita hantam mereka pakai ayat ini, bisa gak? Mereka bakalan terima gak dihantam begitu? Nggak terima, kenapa? Karena belum disepakati kan? Nah itu maksudnya. Jangan pakai ayat-ayat itu untuk menghantam kita, karena kita bisa hantam balik. Coba kaum muslimin ya, ini nggak dapat ini kaum muslimin. Nggak dapat sama sekali, logikanya nggak dapat kaum muslimin. Ya. Para ulama ketika menentukan haramnya dukhon ini, ya, itu karena ilmu. Karena adanya ilmu yang datang kepada mereka, ada hujah yang datang kepada mereka. Hujahnya apa? Hujahnya ya para ahli kesehatan. Karena itu bidang mereka. Para ulama di sini tunduk. Para ulama nggak bisa menentukan apa isi yang terkandung di dalam dukhon. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi para ulama itu terima beres. Ya. Maknanya terima beres itu, ya, ketika ada dalil al-aslu fil asya' al-ibahah, ya, sesuatu yang tadinya itu boleh, tadinya halal, ya, kemudian diperiksa oleh para ahli kesehatan, diperiksa, ternyata isinya itu zat-zat yang berbahaya semuanya, nggak ada manfaatnya, dan itu sudah ijma, ahli kesehatan sudah ijma, nggak ada yang membantah, semuanya mengatakan isinya mudorot, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, boleh dicek ya situs Kementerian Kesehatan resmi, isinya nggak ada manfaatnya sama sekali. Lah kalau isinya sudah nggak ada manfaat, bahkan mudorot, ya, kemudian diberikan hasil penelitiannya kepada para ulama, ulama mengeluarkan fatwa berdasarkan itu. Dan kemudian dalil yang digunakan secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'its. Kan jelas sebenarnya di sini kaum muslimin, ya. Ya sangat konyol kalau kemudian dibandingkan dengan daging kambing, dengan gula, dengan garam, dengan gulai tunjang dan macam-macam. Paham bagaimana berpikir? Mungkin mereka akan bilang, oh ya beda lah, itu kan dihisap, yang ini kan dimakan. Nggak bisa dong, ini kan makanan. Nanti kan yang dihisap, nggak bisa dikiaskan ke sini. Siapa yang lagi kiasin? Kita lagi membandingkan efeknya pada tubuh. Mau cara yang jelas itu sesuatu yang akhirnya terkonsumsi oleh tubuh dan berefek. Mau caranya kita masukin lewat hidung lagi. Ya kan? Nanti debat kusirnya di situ tuh, awam tuh, debat kusir oh nggak bisa lah, itu kan minum gitu. Bilang saya, dan lu tahu ada minuman yang 1 liternya tuh 10 gula rafinasi, 10 sendok. Namanya Coca Cobra. Ada Semprit dan lain-lain. Coba orang minum itu sehari 3 kali, tiap hari setahun. Orang apa? Oh beda, ini kan minum nanti. Dia tahu sebenarnya efeknya itu lebih bahaya. Iya kan? Cuman sisanya denial sama ego. Denial ini juhud. Ingkar, mangkir. Beda lah ini kan makanan, padahal dua-duanya sama berefek bagi tubuh. Bagaimanapun cara konsumsinya. Atau mau yang dihisap, mau sesuatu yang dihisap, mau dibandingkannya dengan itu. Bagaimana dengan gaharu? Ternyata dia lebih berefek madarat, lebih besar, lebih toksik, lebih beracun daripada rokok. Dan dia sunnah. Bisa jadi sunnah. Nanti kita bawakan riwayat. Oh beda lah, boleh kan gaharu kan sehari berapa kali, itu kan merokok terus-terusan. Oh berarti oh beda lah, masakan Padang kan paling kita seminggu sekali makannya. Gitu kan, ngelesnya di situ kan. Oke, berarti kalau ngerokok seminggu sekali lu mau ngomong halal ya. Dapat gak? Dapat gak?
Ya nggak mungkin loh kita makan sop kaki kambing Tanah Abang tiap hari, kan nggak mungkin. Oh gitu, jadi yaudah sebulan berapa kali? Sebulan paling 2 kali, ya udah. Berarti ngerokok sebulan 2 kali halal ya. Nggak dapet, lu mau lari kemana? Baru mikir sekarang loh, gue udah 10 tahun gue mikirin gini ya. Astagfirullahaladzim. Menyedihkan kaum muslimin ya. Sangat menyedihkan ya. Apalagi jamaahnya tertawa ketika mendengar ya, statement dari Ustadz Riyad Bajri yang mengatakan, ente baru kepikiran kan seperti ini. Saya sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun memikirkan ini dan gak ketemu juga ya. Ini karena logikanya selama 10 tahun ini ya jongkok kaum muslimin. Logikanya jongkok. Nggak bisa membedakan mana zat-zat, mana makanan, mana minuman, mana barang-barang yang pada dasarnya itu dibutuhkan oleh tubuh dengan sesuatu yang sebenarnya pada dasarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, zat-zat yang terkandung di dalam makanan, minuman, ya meskipun instan itu masih ada yang dibutuhkan oleh tubuh, zat-zat yang bergizi karena dibungkusnya sudah ada, ya informasi nilai gizinya ada. Ya, hanya saja kalau dikonsumsi terus-terusan itu menjadi dampak mudorot, ya nggak boleh berlebihan. Tapi kalau masih dalam batasan aman itu boleh, ya dan itu jangan dikiaskan dengan rokok. Yang kalau sedikit berarti boleh, kalau seminggu sekali boleh, kalau sebulan sekali berarti boleh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini kan logikanya nggak nyampe kaum muslimin, logikanya jongkok. Meskipun ya 100 tahun kalau logikanya, mindsetnya nggak dirubah, ya nggak dirubah, yang nggak akan paham juga. Ya. Bedakan antara sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh tubuh, tapi karena porsinya kebanyakan, itu menjadi mudorot. Meskipun mudorotnya itu besar, ya, tapi pada dasarnya itu dibutuhkan seperti obat-obatan. Obat-obatan itu pada dasarnya dibutuhkan, tapi kalau menggunakan secara berlebihan itu menjadi mudorot bahkan fatal. Ya, cobalah ya logikanya ini dipakai dengan logika-logika yang sehat lah, ya. Ya bedakanlah dengan sesuatu yang pada dasarnya tidak dibutuhkan sama sekali oleh tubuh manusia. Ya, sebagai contoh lah zat gula. Ya, di video sebelumnya kan sudah dibahas oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, ya, bahwa gula itu dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan kalau ada orang yang sakit karena kekurangan zat gula, dia harus diinjeksi dengan gula. Supaya apa? Supaya dia normal. Kalau tidak diinjeksi, ya ketika kebutuhan gulanya di bawah standar, maka dia fatal. Ya, bahkan bisa game over. Tapi bedakan sama dukhon. Ada orang yang sakit kekurangan zat yang terdapat di dalam dukhon, kemudian disuruh ngisep. Ada? Nggak ada. Justru orang sakit disuruh menjauhi. Itu loh. Ya. Justru orang sakit disuruh menjauhi dukhon. Ya. Bedakan dengan yang lain. Orang kadar kolesterolnya kurang, kadar gulanya kurang, kadar garamnya kurang, yodiumnya kurang. Itu kalau mengalami kekurangan harus diinjeksi, ditambahi. Karena memang pada dasarnya itu dibutuhkan oleh tubuh. Sementara dukhon itu nggak dibutuhkan oleh tubuh. Nggak dibutuhkan. Nggak ada itu orang sakit karena kekurangan, itu nggak ada. Kekurangan dukhon, kekurangan ngerokok nggak ada. Cari silahkan. Justru yang ada orang kalau sakit ya ditanya, ente perokok bukan? Ya kan seperti itu. Dan analogi antara gaharu dan dukhon, rokok, itu juga analogi yang pincang. Ya, emang ada orang ngisep asap gaharu? Ada. Ya beda lah. Beda. Gaharu itu pengharum ruangan yang asapnya itu sudah tercampur dengan udara yang oksigennya banyak. Ya, dan dia hanya sekedar pengharum. Dan yakin itu dalam kadar aman. Tapi coba kalau orang ngisep gaharu, coba, ya, itu sama persis di ilmu kesehatan, ya, disampaikan oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, ya, sama dengan terapi nebulizer orang yang mengalami penyakit asma.
Ya, itu kan dia harus menghirup uap, obat yang sudah dijadikan uap, dijadikan kabut. Ya, itu dalam porsi yang aman. Ya, sesekali, bukan terus-terusan. Kalau terus-terusan ya bahaya. Apakah kemudian karena berbahaya kemudian mau dihukumi haram? Ya tidak, karena pada dasarnya itu dibutuhkan. Hanya karena berlebihan dia menjadi mudorot. Bedakan dengan sesuatu yang pada dasarnya tidak dibutuhkan. Ya, karena pada dasarnya isinya tidak dibutuhkan sama sekali. Bahkan sekali lagi ya, ahli kesehatan semuanya sepakat itu isinya adalah zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Mau sedikit mau banyak, ya mau konsumsinya sebulan sekali, setahun sekali. Kalau sudah isinya dasarnya adalah zat yang berbahaya, tidak dibutuhkan oleh tubuh, bahkan sangat berpotensi menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan, ya sudah jelas haram. Mau apa? Ya, pada dasarnya sudah haram. Barang haram maupun nggak ada dampaknya, ya tetap haram. Contoh, ya kita kasih contoh. Ya punya Homer, ya 1 gelas, minumnya bisa sampai setahun, dicelupin tangan, diisep, celupin tangan, diisep. Ya, coba, ya nggak mabuk, nggak mudorot, bahkan mungkin hidupnya juga bisa sampai, ya katakan ratusan tahun, 100 tahun lebih. Ya. Tapi apakah kemudian dengan dia mengkonsumsi yang seperti itu dikatakan halal? Oh nggak ada mudorotnya. Ya coba antum kalau setiap hari makan gulai, setiap hari makan tunjang, ya setiap hari makan apa gitu, ya mana yang lebih duluan tamat? Apa yang nyelupin ke tangannya ke Homer kemudian diisep, apa yang makan gulai setiap hari? Coba, ini kan logika yang pincang kaum muslimin, ya logika yang pincang. Jadi meskipun memikirkan 10 tahun, ya kalau logikanya nggak dirubah, mindsetnya nggak dirubah, tetap seperti itu ya, tetap nggak akan ketemu kaum muslimin. Dan kemudian ada satu statement lagi yang akan kita bahas dari Ustadz Riyad Bajri ini. Yang statement ini sebenarnya, ya kalau secara statementnya sudah benar, hanya saja pemahaman dan implementasinya yang bagi kami, ya ini nggak benar lagi kaum muslimin. Coba kita simak videonya. Ketika kita melihat bahwa kebenaran yang kita yakini berdasarkan ilmu yang ada pada kita ternyata bertentangan dengan perkataan ulama, maka dengan segala hormat yang kita ambil dan kita ikuti adalah kebenaran dan ilmu kita. Bukan otot ikutin makhluk yang punya gelar ulama tersebut. Demikian sikap yang adil. Demikian para ulama mengajarkan kita. Jadi bukanlah dalil seseorang menyampaikan kebenaran sehingga ia ditanya, siapa sih syeknya? Berguru sama siapa dia? Udah duduk belum sesuai? Tidaklah mengatakan hal tersebut kecuali seseorang yang lemah dan gak punya hujah hakikatnya. Nah kaum muslimin ya, ini statement yang sangat kami sukai kaum muslimin ya. Beliau mengatakan ketika kita melihat bahwa kebenaran yang kita yakini berdasarkan ilmu yang ada pada kita ternyata bertentangan dengan ulama, maka dengan segala hormat yang kita ikuti dan kita ambil adalah kebenaran dan ilmu kita. Bukan ngotot ngikutin makhluk yang bergelar ulama. Seharusnya beliau mikir, kenapa beliau tetap ngotot ngikuti Al-Imam Syaukani, Al-Imam Son'ani yang katanya menghalalkan rokok pada masa itu. Sementara sekarang itu sudah jelas-jelas ulama di bidangnya, ahli kesehatan menyebutkan itu isinya semuanya mudorot. Silahkan ulangi lagi, simak video dari Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Di sana jelas detail, kita tampilkan videonya full. 1 jam. Ya, silahkan disimak di sana. Ya. Seharusnya beliau seperti itu dengan segala hormat, tinggalkan pendapat Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Son'ani, ya, ketika sudah datang hujah ya ulama di bidangnya, ulama di sini, ulama dalam bab masalah zat-zat yang terkandung di dalam rokok, itu adalah para dokter, para ilmuwan di bidang kesehatan, bukan ulama Al-Imam Asy-Syaukani, bukan Al-Imam Son'ani, bukan Al-Imam Ibnu Taimiyah, bukan Syekh Shalih Al-Utsaimin, bukan Syekh bin Bas, bukan Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, bukan sama sekali.
Ya, ulama di bidangnya dalam masalah ini adalah para dokter dan para ilmuwan. Ya, para peneliti kesehatan di bidang kesehatan. Mereka ulama di bidang ini. Mereka yang paling tahu apa isi-isi yang terkandung di dalam rokok. Ya, kalau antum tanya sama Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, atau ulama-ulama yang ada sekarang, ya, nggak akan tahu mereka. Kecuali mereka dapatkan informasi ini dari para ahli kesehatan. Ya, itu. Ya, jadi jangan tanya itu dokter tahu apa. Loh, mereka yang ahli di bidangnya. Justru ketika Ustadz Riyad Bajri menyatakan itu hanya konspirasi, itu hanya propaganda, itu gerakan-gerakan internasional yang untuk menakut-nakuti manusia dari bahaya rokok, yang pada hakikatnya ada produk mereka yang lebih berbahaya tapi mereka tutup-tutupi. Itu dibangun berdasarkan apa statement yang seperti itu? Ya. Itu nggak dibangun di atas ilmu. Ya. Dan orang yang seperti itulah yang lebih pantas disebut yang sebenarnya orang itu nggak punya hujah sama sekali. Ya. Akhirnya dia berbicara tanpa ilmu. Jadi itu orang yang tidak punya hujah pada hakikatnya. Wong jelas-jelas ahli kesehatan di bidangnya sudah jelas menyatakan ya bahwa itu isinya mudorot. Bahkan orang yang ahli kesehatan sekaligus ahli di bidang agama seperti Ustadz Dr. Raihanul Bahrain yang sudah kita angkat videonya, beliau dengan tegas menyatakan itu isinya jelas tidak dibutuhkan oleh tubuh sama sekali, bahkan itu isinya zat-zat yang berbahaya. Ya, jadi seperti itu. Ya, dan terakhir ini, ya, terakhir untuk video ini, ya, kami sampaikan kepada seluruh penggemarnya Ustadz Riyad Bajri, ya. Ketika kita membahas tentang statement-statement dari Ustadz Riyad Bajri ini, bukan kita membuka aib, ya. Tolong dipakai akal sehat dan kewarasannya. Ini bukan membuka aib, ini membantah pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan ini jelas menyimpang. Ya, jelas menyimpang. Jadi ini bukan membuka aib, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.